Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi penugasan keselamatan dan kesehatan kerja kelas F yang diampu oleh Ibu Supia, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan studi kasus ketiga di industri semen. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dari anggota kelompok saya. Yang pertama ada Farah Himatul Ulya, ada Kemalut Lisa Putra, ada Rafi Hilmi Sadana, dan ada Izani Afif Muhammad. Next. Untuk materi outline presentasi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah latar belakang, ada flowchart proses produksi semen, kemudian ada dasar hukum ketiga industri semen, ada ketiga industri semen, ada tanggap darurat spesifik industri semen, dan keterampilan atau sertifikasi yang harus dimiliki di industri semen. Langsung saja masuk materi pertama mengenai latar belakang. Industri semen merupakan salah satu industri yang memiliki potensi resiko keselamatan dan kesehatan kerjanya yang signifikan karena dari proses produksi semen yang melibatkan mesin berat, bahan kimia, sehingga berpotensi menghadirkan bahaya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek K3 di industri semen. Nah, aspek K3 ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang ada di industri semen, serta untuk menyoroti pentingnya implementasi langkah keselamatan yang efektif dalam melindungi pekerja dan bahaya yang ada. Melalui aspek ketiga ini diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja yang optimal di industri semen. Next. Selanjutnya ada flowchart proses produksi semen. Nah, untuk produksi semen itu sendiri ada dua bahan baku yang digunakan, yaitu ada batu kapur dan tanah liat. Yang pertama yaitu tahap penambangan batu kapur. Selanjutnya dilakukan proses stripping, boring, blasting, dosing, crushing, dan transportasi material penyimpanan. Bahan baku yang kedua yaitu ada tahap penambangan tanah liat, kemudian akan dilakukan clearing, stripping, dragging, dan loading, serta hauling. Nah, mengenai setiap prosesnya itu dijelaskan dalam flowchart yang sudah tersedia di materi presentasi. Selanjutnya, penambangan ini nantinya bahan baku akan dimasukkan ke dalam unit raw mill. Di raw mill ini ada dua raw mill yang digunakan, ada raw mill vertikal maupun horizontal. Nah, nantinya di proses ini akan terjadi dua penggilingan, baik penggilingan kering maupun penggilingan basah, yang nantinya setelah terjadi proses penggilingan, next, akan terjadi proses pembakaran di raw mill. Nantinya akan masuk dalam kiln ataupun alat pembakaran, masuk ke dalam grid cooler, selanjutnya akan diproses di CF silo clinker atau damai silo. Nah, tujuan ini untuk clinker yang sudah halus dicampur dengan air. Nantinya setelah tahap clinker ada tahap penggilingan akhir untuk nantinya masuk ke dalam semen mill atau penggilingan semen. Selanjutnya nanti semen akan disimpan untuk dikantongi atau ditransportasikan. Ini merupakan proses produksi semen yang bervariasi karena setiap proses produksi itu tergantung dari peralatan di setiap pabrik. Namun ini yang dijelaskan hanya proses produksi secara umum. Next. Ya, yang poin ketiga yaitu dasar hukum K3 industri semen. Di Indonesia, dasar hukum dan regulasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia peraturan ada beberapa yang harus diikuti dan dipatuhi, yaitu yang pertama peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 5 tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kerja. Peraturan ini menjelaskan tata cara penerapan sistem manajemen K3 di tempat kerja. Yang kedua yaitu peraturan pemerintah atau PP nomor 5 tahun 2012 tentang pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3. Peraturan ini mengatur persyaratan dan pedoman implementasi SMK3 yang berlaku untuk semua perusahaan di Indonesia, termasuk industri semen. Peraturan ini membuat ketentuan mengenai penyusunan kebijakan K3, identifikasi bahaya, evaluasi risiko, penerapan kontrol risiko, pelatihan K3, serta audit dan sertifikasi SMK3. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang penting dalam mengatur aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di industri semen di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini memberikan dasar hukum yang menyeluruh untuk menjaga dan meningkatkan keselamatan kerja di semua sektor industri, termasuk industri semen. Undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja. Selanjutnya ketiga di industri semen. Yang pertama analisis potensi bahaya pada proses penghancuran bahan baku. Salah satunya pada peralatan hopper. Analisis bahaya dan dampaknya
Yang pertama, kejatuhan alat hopper akibat dari instalasi peralatan yang kurang baik atau karena korosi dapat menyebabkan tertimpa, tergores, dan terjepit. Yang kedua, bahan-bahan yang diproses alat ini seperti pasir, debu, silika mudah terbawa oleh udara. Dampaknya kurang baik untuk kerja jika terhirup atau terpapar mata. Selanjutnya, analisis potensi bahaya pada proses penyimpanan dan penggunaan bahan baku. Alat yang digunakan salah satunya belt conveyor. Analisis bahaya dan dampaknya, yang pertama, belt conveyor terputus sehingga bahan yang dilewatkan terjatuh, menimpa pekerja yang mungkin ada di bawahnya. Kedua, bahan-bahan yang diproses alat ini seperti pasir, debu, silika mudah terbawa oleh udara. Apabila terhirup oleh pekerja bisa terpapai ke mata. Yang ketiga, tertimpa konveyor. Dampaknya luka ringan atau serius. Yang terakhir, terjatuh dari ketinggian. Dampaknya luka berat atau kematian. Kemudian ada analisis potensi bahaya pada proses penggilingan dan pengeringan bahan baku. Salah satu alatnya yaitu siklon. Analisis bahaya dan dampaknya, yang pertama, kejatuhan alat siklon dapat menyebabkan luka tergores, terjepit, atau kematian. Kedua, bahan-bahan yang diproses alat ini seperti pasir, debu, silika mudah terbawa oleh udara. Dampaknya, apabila terhirup oleh pekerja bisa terpapar ke mata. Ketiga, tingkat kebisingan alat. Dampaknya dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Yang terakhir, terperosok ke dalam air siklon. Dampaknya menyebabkan luka serius. Kemudian analisis potensi bahaya pada bahan baku zat-zat kimia pembuatan semen. MSDS dapat memuat informasi mengenai sifat-sifat bahan kimia. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu, yang pertama, identifikasi bahaya, yang kedua, komposisi bahan berbahaya, sifat fisik dan kimia, data potensi bahaya kebakaran dan ledakan, data potensi bahaya terhadap kesehatan, data reaktivitas, prosedur safety penanganan tumpahan, kebocoran, dan limbah. Terakhir, tindakan pengendalian untuk mengurangi bahaya. Pada gambar di samping, jadi berikut merupakan jenis-jenis bahan baku, kemudian bahan saat proses, dan terakhir bahan pada produk semen. Dari beberapa bahan tersebut, berikut merupakan salah satu NXDS dari bahan baku batu kapur. Untuk produk kimia dan identifikasi perusahaan dan komposisi atau informasi pada kandungan logam dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian ada identifikasi bahaya kesehatan akut dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, pernapasan, dan pencernaan. Bahaya kesehatan kronis, tidak tersedia data tentang efek karsinogenik, mutagenik, teratogenik, dan keracunan mental. Yang poin kelima yaitu tanggap darurat spesifik industri. Pada yang poin pertama, kategori tanggap darurat dibagi dengan 3 tingkatan. Tingkat pertama yaitu berpotensi mengancam nyawa manusia dan harta benda atau aset, misalnya kecelakaan skala kecil atau satu daerah tunggal atau satu sumber saja. Tingkatan kedua yaitu kecelakaan besar di mana semua karyawan yang bertugas tidak lagi mampu mengendalikan keadaan darurat tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa korban manusia, misalnya kerusakan unit yang dapat melumpuhkan kegiatan instalasi atau pabrik. Tingkatan ketiga yaitu keadaan darurat berupa bencana dengan akibat lebih besar dibandingkan dengan tingkatan yang kedua, dan memerlukan bantuan koordinasi pada tingkat nasional, contoh bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Yang poin kedua yaitu unit tanggap darurat. Unit tanggap darurat ialah unit kerja yang dibentuk secara khusus untuk menanggulangi keadaan darurat di tempat kerja dengan tujuan untuk memenuhi kesadaran OSAS 18.01/2007, klausul 4.4.7, Emergency Preparedness and Response, atau persiapan tanggap darurat. Yang poin ketiga yaitu manajemen keadaan darurat. Manajemen keadaan darurat merupakan pendekatan yang terencana untuk mencegah bencana yang menimpa, arsip dan informasi, menyiapkan dan merespon keadaan darurat, serta pemulihan setelah bencana. Manajemen tanggap darurat di industri semen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu operator ruang kontrol utama. Tugas memberitahu ke semua pengguna jaringan radio bahwa akan ada pemutusan komunikasi ke semua saluran, kecuali saluran unit telepon darurat. Yang kedua yaitu regu pemadam kebakaran. Tugasnya yaitu mengkoordinasikan evakuasi dan akses untuk layanan darurat dan memadamkan api di lokasi terbakar. Yang ketiga yaitu regu P3K. Tugasnya melaksanakan tindakan P3K. Selanjutnya yaitu regu penyelamat. Tugasnya memimpin prosedur evakuasi secara aman, selamat, dan cepat. Dan yang terakhir yaitu rencana tanggap darurat, seperti komunikasi darurat, kebakaran dan ledakan, tumpahan, pertolongan pertama, banjir, loss of power, teror bom, kerusuhan, dan paket mencurigakan. Yang terakhir yaitu penyelamatan di ruang terbatas. Lalu ada yang keenam,
keterampilan sertifikasi yang harus dimiliki di industri semen. Yang pertama adalah sertifikasi perusahaan. Yang pertama KBLI untuk izin usaha industri semen diatur dalam Peraturan Pemerintah Perindustrian Nomor 9 Tahun 2001 tentang standar kegiatan usaha dan atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian. Terus yang B yaitu sertifikasi standar nasional Indonesia dalam rangka mengurus SNI semen, maka pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kepada LSP Pro yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk pemerintahan. Yang kedua adalah keterampilan atau sertifikasi pekerja berdasarkan keputusan Menakar nomor 199 tahun 2016 tentang penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori industri semen. Ada 4, yaitu yang pertama adalah operator mesin produksi semen, yang kedua adalah teknisi pemeliharaan mesin dan peralatan, yang tiga ahli kimia di laboratorium, dan yang keempat adalah ahli keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat K3. Berikut merupakan daftar pustaka dan sumber referensi yang kami aju. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.